Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat saya berdiri Bapak Ibu. Semangat pagi. Luar biasa. Terima kasih teman-teman kita semua. Yang terhormat Ibu Camat Kecamatan Malayasari yang kami hormati Bapak Camat Tuntang, yang kami hormati Bapak Ketua IKD Kecamatan Malayasari beserta jajaran Bapak Kepala Desa Kecamatan Malayasari, Ibu Ketua TPPKK Kecamatan Malayasari, kemudian Bapak Ibu perangkat desa beserta yang kami hormati Bapak Kepala Desa Delik beserta perangkat. Langsung naik desa cantik. Nah, tadi seperti yang Pak Camat berikan, cantik itu bukan rupawan saja, tapi ada singkatannya, yaitu Cinta Lestari. Yang mana Desa Cinta Lestari ini merupakan program dari DPS yang dituju yaitu sasarannya desa dalam rangka untuk meningkatkan literasi mengenai pengolahan data. Jadi desa ini merupakan sekarang bukan saja subjek, ini desa ini sekarang sudah pelaku utama. Dana desa dikucurkan di desa ini tentunya dalam rangka pembangunan, dan pembangunan tersebut sesuai dengan SDGs. Ini ada 18 kriteria pembangunan, yaitu tujuan berkelanjutan dalam pembangunan seperti itu. Nah, tentunya dalam tujuan pembangunan tersebut diperlukan data sebagai tolak ukur atau mengulangi pembangunan. Ini sangat penting dibutuhkan oleh desa, apalagi sejak adanya pandemi COVID. Dari dinas manapun pasti mintanya data di desa, minta data PDBS, puskesmas minta di desa. Kemudian data mengenai kemiskinan yang ada di desa juga dari Bapeda minta di desa. Dinas sosial juga minta data di desa. Semuanya data ini desa ini dimintai data terus-menerus. Nah, sebenarnya data-data di desa Panjenengan, di desa kami sebenarnya juga sudah lengkap ya Bapak Ibu. Tapi untuk pengolahannya mungkin kita masih kesusahan. Data ini ternyata dikasih mesra. Data ini dikasih umum dan perencanaan. Data ini di Sekdes. Akhirnya ketika dinas minta, ini kita biasanya minta mengolah data dari awal lagi. Kita cari datanya dari awal lagi. Ternyata kita sudah punya data tersebut. Tapi dalam menyimpannya atau mengolahnya kita masih kekurangan personel seperti itu. Nah, dengan adanya desa kita statistik ini memudahkan kita dalam mengolah data. Nah, apa saja desa kita statistik ini? Apa yang ada di desa ini yang dilakukan apa? Kok sampai 10 besar tingkat nasional? Dan ternyata desa Deli ini sudah melakukan pendataan atau desa cerdas ini mulai dari tahun 2022 Bapak Ibu. Jadi di tahun 2022 kami sudah mengikuti desa cantik se-Indonesia. Kami hanya masuk di 25 besar. Kemudian tahun 2023 lagi kita ikut, alhamdulillah sudah masuk 10 besar. Nah, ini mulai dari yang pertama, nah yaitu data perangkat desa. Desa Deli ini ada 9 dusun Bapak Ibu. Kemudian ada 5 kasih kaur, sekdes dan kepala desa. Nah, untuk nah ini di tahun 2023 ini Pak Kades
memiliki kebijakan Bapak Ibu, yaitu merotasi atau merolling perangkat desa. Yang mana perangkat desa yang muda ini diletakkan atau diberikan di tingkat kasih atau kaum. Kemudian perangkat muda yang sudah berumur, yang sepuh, ini diberikan ke kepala wilayah. Seperti itu untuk menguatkan administrasi yang ada di tingkat desa. Karena sekarang kita tahu semua serba aplikasi. Ini terakhir kemarin kami Sekdes Kabupaten Semarang melakukan pendataan ada 40-an aplikasi yang ada di desa. Aplikasinya banyak sekali gitu Bapak Ibu. Mungkin di sini ada yang Bapak Ibu catat, Bapak Ibu Sekdes, banyak ya, ada Prodeske, Sekdes, nah itu Pak Kepala Desa memiliki kebijakan yaitu untuk memutasi perangkat desa di tahun 2023. Jadi alhamdulillah di Kasih dan Kaur ini yang muda-muda, kemudian Bapak Ibu yang sudah berumur ini di wilayah. Jadi untuk bisa mengabdi ke masyarakat. Biasanya kalau yang muda ini mau untuk sopan santun di wilayah kurang di nah untuk itu dilengkapi dengan Bapak Ibu yang sudah sepuh, yang sudah berpengalaman, ini diletakkan di kepala susun. Lanjut. Nah, ini kita di desa ini ada update statistik, yang mana update statistik ini dibentuk dengan keputusan kepala desa. Update statistik ini tugasnya yaitu mengolah data yang ada di desa kaitannya dengan demografi penduduk yang ada di desa ini. Ini anggotanya kami selaku admin, kemudian ada 5 anggota. Lanjut. Nah ini sebelum masuk ini kita bicara mengenai profil desa dulu. Desa ini luasnya 539 hektar. Luas sekali ini Bapak Ibu, tapi memang desa ini bekas tanah jajahan oleh Belanda. Jadi tanah-tanah di desa ini sudah dimiliki oleh 2 PT besar, yaitu PT Indonesia Power dan Power. Juga pasti bentuknya menutup itu saja tadi. Nah, dengan desa-desa ini perangkat desa ini bisa memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengolah data. Kemudian desa memiliki direktori data desa, yaitu merupakan folder data apa saja yang sudah masuk dalam direktori data desa tersebut. Kemudian terwujudnya desa dalam angka, yaitu desa sudah setiap tahunnya menerbitkan buku delik dalam angka. Ada jumlah penduduk, jumlah pengangguran, apa ini kita cetak bukunya. Juga bisa di-download di web desa ini. Karena sekarang serba web, jadi kami sediakan web desa untuk bisa mengakses informasi yang ada di desa ini. Nanti kita buka direkrutan.id. Kemudian memiliki database dalam bentuk perencanaan desa. Membandingkan satu persatu, dia nggak di bawah, malah ada bentuk tempe kayak gini. Dan ini lanjut. Nah, tadi setelah pendataan hasilnya apa? Ternyata dari data tersebut, desa ini belum tuntas mengenai jambanisasi. Ada 473 keluarga yang belum memiliki jamban layak. Dari data tersebut kita evaluasi, ternyata keluar ini yang belum memiliki jamban. Kemudian ada selama ini dana desa ini selain pembangunan juga untuk pemberdayaan, betul oke? Nah, pemberdayaan kita selama ini pelatihan pasti sulit menentukan sasaran. Dana kita ada di desa, tapi sasarannya siapa? Karena kita sudah menyiapkan dana besar yang berangkat pelatihan kuota 20, yang berangkat
pembukaan 20, hari kedua 15, hari ketiga 14, hari terakhir pemberian satu uang satu dapat 20 lagi Pak. Benar gini Bu, apa itu terjadi di desa kami saja? Desa jenengan full ya, kalau pelatihan sudah ketemu semua gitu, sama aja. Ternyata sama. Nah ini pelatihan ini ada 405 laki-laki dan perempuan. Ini jamban perorangan ya. Dan di tahun 2025 besok akan mendapatkan program MIPA komunal. Jamban berupa komunal menampung sekitar 80 keluarga dengan dana 650 juta di tahun 2025 untuk menuntaskan jambanisasi tadi. Kemudian pelatihan untuk usia produktif dari Dinas Tenaga Kerja. Nah ini kemarin ada beberapa pelatihan yang ada di desa. Kita menggunakan dana desa untuk sebagai pelatihan. Salah satu yang sudah dihasilkan yaitu kita bisa menghasilkan batik Indian. Ini hasil pelatihannya dan sudah dipublikasi Desa Delik Dalam Angka sebagai dasar pembuatan RPJMD. Nah ini alhamdulillah Bapak Ibu Kepala Desa ini ada tambahan 2 tahun kemarin sudah review RPJMD. Nah ini data kami ternyata sudah bisa digunakan. Jumlah rumah RTLH yang belum layak ini kita bisa manfaatkan untuk penyusunan program tersebut. Nah selanjutnya manfaatnya sekarang perangkat desa kami sudah bisa membuat monografi. Ini rutin setiap bulan kami membuat monografi, kita posting di APBD maupun medsos kami, media sosial. Karena sekarang anak muda ini tentunya tidak lepas dari HP, tidak lepas dari gadget gitu. Jadi kita menggandeng anak muda dengan mengaktifkan media sosial. Media sosial kami nanti bisa lihat di Facebook ataupun Instagram Pemdes Delik Unang. Kami setiap kegiatan update di situ. Lanjut. Nah ini desa ini sudah memiliki direktori data desa. Jadi ada aplikasi tersendiri untuk desa untuk bisa melihat data-datanya. Dan tahun 2024 ini kami melakukan update data tersebut karena data ini kan berkembang berjalan. Untuk itu tiap tahunnya kita perlu update data yang sudah kita miliki. Kemudian pengetahuan masyarakat mengenai pendataan atau data ini lebih proaktif, yaitu tadi ketua RT sebagai pendata, ketua RW pengawas, RT kepala dusun, dan perangkat yang lain sebagai agen statistik. Nah, untuk pengumpulan program ini sudah dilengkapi dengan data-data pendukung. Biasanya kita mengumpulkan bank Bapak Ibu yang di sini pasti pernah tiap tahunnya mengikuti musrembang ya, musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan. Nah, desa Delik ini sudah bisa melampirkan data-data untuk bisa mengusulkan program. Jadi usulannya tidak hanya usulan saja, tapi sudah ada datanya. Ini loh, kami tidak memiliki jawaban sebagai ini. Yang ada kita tidak punya data sebagai ini. Nah, tentunya dalam desa kita status ini ada hambatan-hambatannya yang tidak lepas dari hambatan permasalahan persoalan, yaitu ketika forum konsultasi ini karena ketua RT kami ada yang bekerja gitu, jadi kami kesulitan untuk bisa mengcross-check data tersebut. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Nah, mungkin dari sebelumnya kita sudah bisa melakukan cross-check ke RT tersebut ataupun kepala dusun atau menghadirkan tokoh masyarakat yang memang benar-benar paham mengenai wilayah tersebut. Kemudian anggaran terbatas. Nah, ini anggaran terbatas ini mungkin tidak hanya di Delik, tapi semua desa ini anggaran pasti terbatas ya Bapak Ibu. Apalagi tahun 2024 dan 2025 ini sepertinya banyak yang terkuras di bidang kesehatan. Kalau di kami, karena di Delik ini pasti sebagai rujukan
dinas kesehatan. Jadi di desa kami ini alhamdulillah sudah aktif 9 posyandu remaja. Masing-masing dusun ini ada posyandu remaja. Ini tujuannya adalah untuk menurunkan angka stunting dengan tadi pemeriksaan HB, cek gula darah, dan cek lingkar makan. Ini kepada remaja putri ini bisa menurunkan angka stunting. Kemudian selanjutnya program yang diusulkan ini tidak langsung disetujui karena memang di Kabupaten sendiri juga ada beberapa prioritas. Tapi kita juga punya dana desa karena desa ini sekarang selesai ya punya dana desa. Kita bisa membangun sendiri sesuai dengan prioritas. Jadi kebermanfaatan dana desa ini lebih fokus lagi dengan adanya desa hilang statistik. Nah, ini ternyata sudah selesai Bapak Ibu di dalam slide. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga paparan ini bukan menggurui, tapi kita dari desa sendiri sharing saja pengalaman kami, apa yang sudah kami lalui selama 2022 dan 2023 ini, yaitu dalam mengikuti lomba desa statistik. Dan untuk desa anti korupsi ini 2020 kan kita baru ada selesai pemilihan. Mungkin di desa Bapak itu ada yang ikut desa anti korupsi? Belum. Desa anti korupsi ini biasanya di rumah lagi Bapak Ibu. Nanti kalau pengen lihat, nanti bisa lihat di web kami khusus di menu desa anti korupsi ini ada tersendiri. Jadi dokumen-dokumen yang ada di desa ini harus diupload semua. Mulai dari perencanaan kita harus ada dokumentasinya. Musyawarah dusun ini kita video, kita dokumentasikan, kita upload di YouTube. Kemudian musyawarah desa lainnya ini juga kita laksanakan, kita video dan kita upload di YouTube. Ini desa anti korupsi lebih banyak lagi komponen-komponennya. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menginspirasi, semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu pulang dari sini. Mungkin karena desa ini mau berbeda pengalamannya, berbeda dalam caranya membangun desa. Dan ini Bapak Ibu kepala desa ini pasti sudah memiliki trik-trik tersendiri. Nah, alhamdulillah Pak Kepala Desa kami ini sudah 3 kali menjabat ini Bapak Ibu. Jadi beliau sudah mengetahui seluk-beluk yang ada di masing-masing wilayah. Nah, ini ketiga kalinya Bapak Kepala Desa menjabat periode nanti diperpanjang 2 tahun ya, sampai 27 Desember 2027. Semoga dengan perpanjangan jabatan tersebut bisa lebih bermanfaat untuk kita. Amin. Mungkin itu saya rasa mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada kami. Kalau kami bisa menjawab, akan kami jawab. Tapi kalau belum bisa kami jawab, nanti kita akan belajar bersama-sama.